Selamat malam, salam sukses, salam bahagia selalu ya buat teman-teman yang hadir pada malam hari ini. Terus perkenalkan, nama saya Andrew. Basicnya sebenarnya saya ini seorang entrepreneur ya, dan juga seorang digital marketer. Nah, sekarang ini saya dapat kesempatan nih dari senior-senior di sini untuk menceritakan perjalanan saya. Jadi dari awal sampai sekarang saya jadi AT. Oke, saya akan langsung cerita pertama kalinya. Jadi mulai dari awal banget. Sebelumnya itu saya mau terima kasih dulu ya. Terima kasih pertama untuk Tuhan ya, karena sudah membawa saya ke posisi saat ini. Terus ada orang tua juga, terutama mama saya dan keluarga ya, yang mendukung saya terus. Kedua, saya mau terima kasih sama inviter saya ya, partner bisnis saya, Pak Mitro, yang memperkenalkan bisnis Vingo. Terus ketiga, yang paling penting juga, saya terima kasih untuk semua tim saya, tim Victoria, Sis Louis, ada Bro Jeffrey, ada Cicin Jong, ada Mas Junda, ada Sis Yusli, Sis Angeli, Bu Angel, Pak Agus, Pak Indra, Pak Arianto, Bu Sandy, Pak Kosma, Pak Ian, dan semua tim Victoria. Mungkin nggak bisa saya sebutkan satu-satu. Tapi mereka lah leader hebat. Jadi bukan saya yang hebat, tapi mereka, tim saya yang hebat. Lanjut, tanggal 16 April itu saya join jam 11 malam ya. Tanggal 17 dan 18 April itu saya sama sekali tidak promo. Jadi saya sama sekali nggak promo. Tapi apa yang saya lakukan? Itu saya tuh googling, saya tuh YouTube, semua hal tentang Vingo. Jadi saya tuh mempelajari ke sana kemari, saya survei marketnya seperti apa, saya lihat cara promonya seperti apa. Nah, dari saya survei sendiri semuanya itu, akhirnya saya bikin marketing kit sendiri. Jadi kayak auto text kalau balas chat gimana, landing page-nya, ads kreatifnya, targeting iklannya, itu saya selama 2 hari full, itu saya benar-benar fokus pelajarin tentang Vingo. Nggak jualan sama sekali. Nah, setelah itu ya, pada tanggal 19 April, itu saya mulai promo tuh. Itu promo pertama harinya, pertama kalinya. Tanggal 19 April saya promo, terus tanggal 29 April itu saya naik ya, jadi AM, atau Affiliate Marketer. Nah, total yang member yang join sama saya, mungkin teman-teman tanya, itu 75% itu dari online. Nah, 25% dari offline. Jadi koneksi saya, partner bisnis saya, teman, saudara, dan lain-lain sebagainya. Nah, lanjut ya, setelah saya dari 29 April, itu lanjut lagi 43 hari berikutnya, atau sekitar tanggal 11 Juni ya, itu saya naik jadi AT ya, atau Affiliate Trainer ya. Dan di sini saya mau share nih sebenarnya sama teman-teman yang hadir pada malam hari ini. Jadi saya mau share 3 hal penting. Jadi 3 hal penting yang menurut saya, jika kita ingin sukses di bisnis Vingo, dan ini saya tekankan, bahwa di sini maksud saya itu bukan ngajarin. Karena saya yakin nih teman-teman di sini, senior-senior di Vingo, itu pasti lebih jago daripada saya. Tapi saya ingin sharing apa yang saya lakukan, dan gimana nanti teman-teman bisa ngikutin, dan teman-teman nanti bisa sukses. Nah, ini saya langsung mulai ya. Di poin pertama, yang pertama, itu mindset. Jadi yang paling penting itu di bagian mindset. Mindset ini, menurut saya, ini yang terpenting. Jadi, mindset kita itu harus benar ketika memulai bisnis Vingo. Jadi, gimana benernya? Bukan untuk kepentingan atau kantong diri sendiri. Jadi, kita itu harus berlandaskan mindset, membantu orang lain punya penghasilan. Jadi, fokus utama kita ya, mindset utama kita adalah kita membantu orang lain, bukan menghitung komisi yang didapatkan. Ini saya kasih contoh, biar teman-teman nanti mudah ya. Jadi gini, kalau ada orang yang, saya berpikir misal, saya kalau dapat 10 orang, wah saya bisa dapat komisi 1,5 jutaan lebih nih, enak juga nih. Coba teman-teman bisa diganti bahasanya. Saya mau bantu 10 orang punya penghasilan di Vingo. Saya mau bantu 10 orang punya bisnis di Vingo dan bisa sukses. Result atau hasilnya itu sama. Kita sama-sama dapat komisi atau cashback insentif itu 1,5 jutaan. Tapi dengan mindset yang benar, yaitu membantu orang, itu menurut saya akan lebih mudah. Nah, terus masih bicara mindset ya. Jadi gini, kita itu berbisnis Vingo karena kita mau sukses. Betul ya? Itu setuju ya pasti semua sama saya ya. Nah, ketika kita mau sukses, tapi kita nggak mau belajar, maka kita nggak mungkin bisa sukses. Jadi selanjutnya yang penting menurut saya adalah mindset dan kemauan untuk terus belajar dan belajar. Nah, saya lihat nih, saya observasi nih anggapannya ya, beberapa yang gagal di bisnis Vingo itu karena nggak mau belajar. Jadi gini, asal berpikir gimana caranya dapat uang aja. Pokoknya saya nggak mau belajar, saya mau dapat uang. Intinya kayak gitu. Nah, ini menurut saya itu agak salah ya, agak salah dan salah besar menurut saya. Jadi kita bisnis Vingo itu paling tidak kita harus paham garis besarnya. Mungkin untuk detail-detailnya itu kita nggak perlu paham. Saya pun juga masih ada beberapa banyak yang belum paham dan sering tanya nih ke senior-senior di Vingo. Tapi paling nggak kalau kita paham garis besarnya, jadi kita bisa enak
Jadi jelasinnya juga bisa enak. Nah, itu yang pertama mindset. Lalu saya akan lanjut yang kedua action. Nah, sebelum saya lanjut ke dua action, ini suara saya masih jelas ya? Pak Rusdi masih aman ya? Masih aman, Pak. Kami sangat Siap. menikmati ini. Testimoninya luar biasa. Siap. Ya. Oke, yang kedua ya. Oke, jadi yang kedua, yang setelah mindset ya, yang kedua yaitu action atau usaha. Nah, jadi gini teman-teman. Jadi saya udah perhatikan nih, bukan cuma di tim saya ya, tapi di tim lain juga ya. Rata-rata orang yang berhasil itu semangatnya luar biasa. Pantang menyerah dan jarang mengeluh. Nah, ini yang terakhir ya, jarang mengeluh. Kalau sesekali mengeluh, itu wajar. Namanya juga manusia. Saya pun juga sesekali mengeluh. Tapi kalau terus-terusan mengeluh, itu yang nggak wajar ya menurut saya. Terus jadi di action ini gini, saya pun ya sampai detik ini, itu udah menawarkan total mungkin ke 1.000 orang lebih kali. Nanti kalau misalnya nanti yang ikut Zoom malam ini ya, ketemu saya ya, nanti saya tunjukin WhatsApp saya ya, itu total kalau Anda scroll ya, sampai bawah ya, itu 1.000-an lebih, sampai saya pernah balas chat itu sampai tangan saya kram. Nanti teman-teman bisa cek ya, kalau kita ada kesempatan ketemu, nanti kita bisa cek. Jadi, apa yang membedakan? Bukan saya hebat, tapi saya nggak pernah berhenti. Jadi saya nggak pernah berhenti sampai akhirnya itu saya bisa dapat 50-an orang yang punya visi dan mindset itu sama dengan saya. Nah, ketika saya udah bisa dapat, akhirnya bisa ada saya yang sekarang ini. Karena tadi yang seperti saya bilang di awal, yang hebat itu bukan saya, tapi semua tim saya. Nah, jadi di sini yang saya mau tekankan, asalkan kita nggak nyerah, kita nggak pernah menyerah, kita nggak pernah berhenti berjuang, dan belajar ya, pastinya ya, itu maka kita pasti sukses. Jadi di bisnis apapun, bukan hanya Vingo juga. Nah, jadi tinggal waktu aja yang berbicara. Ingat-ingat teman-teman, tidak ada hasil yang mengkhianati usaha. Semua kerja keras kita, semua capek, lelah kita, keringat kita, sakit hati kita, ketika ditolak, itu pasti terbayarkan pada waktunya nanti. Nah, kita akan langsung masuk ke poin ketiga. Nanti terlalu panjang nih jadinya. Ini kita masuk poin ketiga. Nah, ini juga penting ya menurut saya, yaitu berdoa dan bersedekah. Di sini saya tidak menjelaskan terlalu banyak. Intinya, kalau kita ingin dapat hal baik, maka kita harus memberikan yang baik. Anda bisa berdoa sesuai dengan kepercayaan Anda masing-masing, atau bersedekah sesuai dengan kemampuan Anda masing-masing. Nah, ini saya pengen cerita, ada cerita unik nih dari tim saya ya, karena cerita ke saya. Dan beneran berhasil. Jadi gini, ketika dia mau prospeksi A nih, misalnya dia mau prospeksi A, nah dia doa dulu tuh. Dia doa dulu, dia bilang, ya Tuhan, semoga si A akan tertarik dan langsung update PS. Nah, yang ajaib adalah dia bisa loh beberapa kali closing. Nah, ini mungkin teman-teman bisa coba. Nanti semoga mungkin teman-teman yang udah PS bisa closing rate-nya meningkat. Nah, kira-kira itu aja sih 3 poin penting ya menurut saya ya jika ingin sukses di bisnis Vingo. Saya rangkum lagi ya. Jadi yang pertama tadi itu mindset membantu orang lain dan mau belajar. Belajar ini penting ya, serta berjuang. Yang kedua adalah action tanpa henti dan jarang mengeluh. Lalu yang ketiga adalah berdoa dan bersedekah. Nah, teman-teman, itu versi saya. Seperti tadi saya cerita ya, saya tidak niat ngajarin teman-teman. Karena saya yakin teman-teman di sini pasti lebih jago semuanya, senior-senior di atas saya juga lebih jago semuanya. Cuma itu yang saya lakukan sehingga saya bisa ada sekarang ini, detik ini. Kira-kira itu saja sih dari sesi saya. Dan saya mohon maaf jika ada salah kata-kata ya, baik sengaja atau nggak sengaja. Dari saya, Andrew. Kira-kira kayak gitu ya, Pak Rusdi ya. Silahkan Pak Rusdi kalau ada luar yang... biasa Pak Andrew ya.